Mantan istri Arya hampir menjadi istri Eyang Subur entah yang keberapa. Mencurahkan isi hatinya, ia mengaku sempat dilamar dan pernah tinggal selama 10 hari di kediaman Eyang Subur. Tapi seperti apa kisahnya hingga bisa lolos dari pinangan Eyang Subur? Lalu bagaimana dengan kisah keponakannya yang justru menjadi istri ke-6 dari Eyang Subur? Jelang akhir pekan ini, konflik dan perseteruan Adi Bing Slamet dengan Eyang Subur bukan hanya memanas, tapi juga makin menguak misteri istri-istri Eyang Subur. Dewi Almira, mantan istri Arya yang mengaku nyaris menjadi istri ke-9 Eyang Subur, akhirnya angkat bicara. Dari kediamannya di Bandung, ia mencurahkan isi hatinya tentang masa-masa pahit yang dilalui ketika dirinya dan Arya yang kala itu masih berstatus suaminya amat lengket dengan Eyang Subur. Namun tidak disangka-sangka, Arya yang telah menjalani perintah tirakat untuk menyempurnakan ilmu, tiba-tiba pulang menyodorkan surat cerai yang membuat rumah tangganya dengan Arya menjadi berantakan. Suami saya langsung manggil saya, memberikan surat kertas lembar, katanya, Mama, perintah, Papa diperintah untuk menceraikan Mama, katanya gitu. Katanya yang nyuruh tuh holik perintahnya beliau, katanya ya. Pokoknya mah istilahnya perintah aja gitu ya, perintah. Saya bilang perintah dari mana? Saya bilang gitu. Akhirnya saya dengan terpaksa karena dia memang istilahnya mengharuskan saya menandatangani. Tahun 2007 saya pulang ke Bandung dengan anak-anak. Sebelum pulang saya ke rumah Pak Subur karena saya anggap Pak Subur ini sebagai orang tua saya gitu kan. Saya menganggap dia orang yang bisa saya percaya pada saat itu. Saya ngomong yang saya mau pulang, saya udah cerai dengan Arya gitu kan, dia udah tahu gitu kan. Dan pada saat itu yang bilang, Subur ini bilang katanya, kamu kalau di Bandung ada apa-apa katanya, kamu jangan balik kemana-mana, kamu pulang ke saya, ke Eyang katanya. Sebagai istri yang setia, Dewi Almira limbung, tak ada jalan yang terasa terang baginya. Namun tiba-tiba, satu-satunya yang ia lihat hanya bersandar pada Eyang Subur. Ia pun mengadu kepada Eyang Subur mengenai perilaku suaminya. Tinggallah ia di rumah Eyang Subur selama 10 hari. Alih-alih mendapat ketenangan batin, baru 8 hari di sana, Dewi justru mendapati kenyataan aneh. Eyang Subur dengan mendalilkan sebagai perintah gaib, melamarnya menjadi istri ke-9. Dewi pun menolak dan berontak ingin pulang, tapi tak memiliki kemampuan. Sejumlah iming-iming disodorkan Eyang Subur, namun tak sanggup meruntuhkan hati Dewi. Kirain saya itu Pak Subur itu membantu saya gitu, membantu dan istilahnya memberikan motivasi untuk saya. Malah saya di sana kurang lebih 10 hari saya nggak boleh pulang. Akhirnya saya dilamar oleh Pak Subur. Dilamar jadi istri ke-9. Kurang lebih saya di sana mungkin baru 8 hari kalau nggak salah, di sana saya 8 hari saya dilamar oleh Pak Subur. Katanya saya diminta oleh Eyang Gaib untuk jadi istri ke-9. Tapi saya pikir saya berontak terus, saya selama berapa hari di sana. Saya nggak mau, saya nggak terima dengan kondisi ini, saya nggak mau, saya pengen pulang tapi nggak bisa pulang gitu pada saat itu. Saya diiming-imingi katanya, kalau kamu mau tinggal di sini, kamu jadi istri saya katanya. Anak-anak kamu akan balik ke kamu di sini sama saya katanya gitu. Tapi tetap mungkin karena saya juga tidak iman saya masih ada, mungkin ya Allah, saya bilang berikan yang terbaik buat saya gitu. Akhirnya tetap saya nggak mau gitu, walaupun mungkin dia udah mengusahakan saya gimana saya harus bisa masuk dengan saya diberontakan, saya dihancurkan, keluar saya dipermalukan untuk saya supaya masuk ke sana. Tapi tetap dengan izin Allah saya mungkin alhamdulillah saya bisa selamat dari sana.
Dalam keadaan kalut menghadapi pinangan Eyang Subur, mantan istri Arya itu ingat ibunya yang sejak awal telah memperingatkan kalau Eyang Subur bakal memisahkannya dari Arya. Dewi lantas menelpon sang ibu. Jawaban yang diterimanya melarang menerima pinangan Eyang Subur. Mengetahui sang anak dalam bahaya, Ibunda Dewi Almira pun berusaha keras memulangkan anaknya. Hal itulah yang akhirnya meloloskan Dewi dari cengkraman Eyang Subur. Selama 10 hari di rumah Eyang Subur, Dewi serasa tak berdaya. Kendati baru beberapa hari menginap, sudah disuruh tidur di kamar istri Eyang Subur. Ia tidak curiga, sekalipun hal itu sempat dirasakannya sebagai firasat buruk. Pada saat itu yang saya heran, saya nginep beberapa hari di sana, saya disuruh langsung tidur di kamar istrinya gitu. Saya juga udah firasat pada saat itu, kok saya tidur di kamar istrinya, kenapa ya saya? Tapi itu sebelum saya dilamar, tapi setelah beberapa hari kemudian saya tidur di kamar istrinya, saya dilamar. Wih, katanya, ini saya juga berat katanya. Tapi katanya, ini perintah yang gaib, saya harus ngelamar kamu katanya gitu. Saya harus ngelamar kamu katanya gitu. Oh iya Eyang, saya bilang, tapi saya mungkin nggak pantas jadi istri Eyang. Saya bilang saya bilang gitu, saya nggak pantas jadi istri Eyang. Akhirnya saya ingat ibu saya gitu. Pada saat itu kan ibu saya bilang, katanya kamu, Wip, suami kamu punya guru, mau misahin kamu katanya. Saya ingat itu, jadi langsung saya telepon ibu pada saat itu. Saya bilang, saya ceritakan semuanya kejadian ini. Akhirnya ibu bilang, kamu jangan terima katanya. Itu bukan manusia, itu setan katanya. Udah pokoknya katanya gitu. Nanti itu urusan ibu katanya. Akhirnya alhamdulillah saya pagi-pagi saya disuruh pulang gitu. Curahan hati mantan istri Arya tak berhenti sampai di situ. Usai menghapus selinangan air mata yang membasahi pipi, Dewi kembali melampiaskan gejolak hatinya. Tak berhasil Eyang Subur meminang dirinya, tak disangka malah Ani keponakannya sendiri yang seolah menggantikannya dinikahi Eyang Subur. Inilah curahan hati Dewi dan Arya tentang kisah keponakannya menjadi istri ke-6 Eyang Subur. Pada saat itu saya juga ada keponakan saya yang ikut saya di Jakarta, namanya Ani. Sekarang menjadi istrinya Eyang yang ke-6, diminta oleh Pak Subur pada saat itu. Cuman saya sendiri saya tidak mengizinkan dengan dimintanya ponakan saya. Cuman suami saya ini kekeh gitu kan, kayak sudah dipaksa gitu, atau mungkin kayak sudah dipengaruhi dengan hal-hal yang mungkin kita tidak bisa logikakan. Setelah itu saya tanya, anehnya anak ini kok mau gitu, dia kayak yang pasrah, nggak daya, dia mau aja dibawa ke sana. Saya anterin, terus dia tuh nanya ke ponakan saya, mau nggak kamu jadi istri saya? Dia mau. Yang saya tahu pernikahan ponakan saya itu tidak adanya wali, karena yang saya tahu itu kakak saya ke sana cuma diminta, Pak, saya mau nikahin anak kamu, anak bapak gitu ya, anak bapak sebagai istri yang ke-6. Nah cuman begitu, jadi hanya sepintas gitu permintaannya, tidak ada pada saat itu wali. Ternyata saya tidak diundang, saya tidak diajak ikut sertakan pada saat itu. Tahu-tahu ponakan saya sudah nikah, katanya sudah nikah di Bekasi di rumah Haji Mehmet kalau nggak salah. Itu saya tidak pernah merasa gimana ya, mau berontak tapi nggak bisa gitu. Apa mungkin ini ya, kalau sekarang saya pikir mungkin karena kita sering minum air syarat itu ya, Sabtu gitu kan, malam Rebo, malam Jumat itu. Kalau kita udah berpikir aneh, mungkin ketiban lagi, jadi kita udah nggak bisa berontak. Saat saya menyerahkan ponakan istri saya juga, ya saya menyerahkannya dengan santai. Jadi nggak ada kecurigaan apa-apa, bahkan saya nganggap kalau jadi istrinya Subur itu diangkat derajatnya gitu. Tapi yang saya heran, sewaktu saya baru mengantarkan ponakan saya pikir mau dinikah, nggak taunya langsung dibawa ke hotel.
Tangis Dewi maupun linangan air mata Arya adalah ekspresi penyesalan mereka atas rumah tangganya yang hancur dan nasib keponakannya yang jatuh ke dalam cengkraman Eyang Subur dengan status istri ke-6. Tapi seperti kata orang, nasi telah menjadi bubur, sesal kemudian tak berguna. Maka kembali tenggelam dalam linangan air mata, Dewi hanya bisa memohon Subur agar mengembalikan Ani kepada keluarganya. Sementara Arya dalam kemarahannya kembali mengingatkan Subur untuk menanti azab dari Sang Khalik. Dengan saya berjalannya waktu, alhamdulillah saya sekarang udah sedikitnya bisa usaha, anak-anak saya bisa kumpul lagi gitu. Cuman saya mohon kepada Pak Subur, kembalikan ponakan saya ke keluarga saya. Sama tolong jangan usik lagi saya sama keluarga saya. Karena saya juga nggak pernah usik kalian gitu. Tolong lepasin saya sama keluarga saya, jangan ganggu terus. Karena kalau orang mungkin melihat ini bohong, tapi saya mengalaminya. Salah apa saya sama Pak Subur? Saya nggak pernah salah apa-apa sampai keluarga saya begini. Subur, tunggu sumpah saya. Tunggu azab dari Allah. Kamu akan hancur demi Tuhan. Bukan hanya kisah istri Arya yang mengaku dilamar Eyang Subur untuk dijadikan istri ke-9 yang terkuak. Misteri yang selama ini menyelimuti istri-istri Eyang Subur juga mulai terungkap. Tak satu pun istrinya yang tercatat di KUA Kebonjeruk, tempat domisilinya sejak tahun 80-an. Mengapa tidak ada yang tercatat? Benarkah semua dinikahi secara siri? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Mungkin yang saya sih pertama kali ya. Kalau yang kesininya walau alam bisawab deh tuh, nggak tahu deh pakai surat atau urat, saya nggak tahu dah. Semakin dalam misteri yang terkuak, istri-istri Eyang Subur ternyata tidak ada satupun yang tercatat di KUA Kebonjeruk. Padahal sudah sejak tahun 80-an Eyang Subur tinggal di sana. Tapi mengapa tidak ada satupun istrinya yang tercatat? Benarkah semua istri Eyang Subur dinikahi secara siri? Lantas, bagaimana analisa pakar melihat kehidupan Eyang Subur dengan 8 istri?